Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sejawat. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur yang ekstrim. Di sini seri ini saya akan membahas tentang polar architecture. Jadi arsitektur, di mana arsitektur itu kebutuhan utama manusia. Jadi harus memberikan kenyamanan dan sesuai kebutuhan dari penggunanya. Sehingga arsitektur itu harus bisa menyesuaikan dan kontekstual dengan tempatnya. Di mana di polar architecture ini berarti arsitektur itu menyesuaikan dengan kondisi iklim yang ekstrim. Spesifiknya kondisi iklim yang dingin. Nah, sebelum kita bahas tentang arsitekturnya, tak kenal maka tak sayang, kita harus bahas dulu sebelumnya suku yang menggunakan atau menempati bangunan ini atau arsitektur ini, yaitu suku Inuit atau yang biasa kita kenal sebagai suku Eskimo. Nah, suku Inuit ini hidupnya di belahan bumi bagian utara, kutub utara. Dan konon si suku Inuit ini adalah suku terkuat di dunia. Karena mereka bisa hidup di kondisi suhu dan juga lingkungan yang sangat ekstrim. Terus mereka itu tidak mau disebut suku Eskimo. Kenapa? Karena Eskimo itu berarti pemakan daging. Mereka merasa direndahkan dengan panggilan Eskimo, maka dari itu mereka lebih suka dipanggil dengan nama sesuai aslinya, yaitu Inuit. Nah, suku Inuit atau Eskimo ini menggunakan bahasa Inuktitut. Bahasa Inuktitut ini adalah bahasa yang unik karena tidak memiliki serapan dari bahasa manapun. Dan dalam bahasa Inuktitut itu sendiri, Inuit berarti orang gitu. Jadi orang-orang Inuit itu adalah orang-orang gitu. Nah, mereka itu tinggal di area Arktik atau Kutub Utara ya. Spesifiknya di Alaska, Kanada, dan juga Greenland. Mereka itu cara hidupnya itu nomadik atau berpindah-pindah. Mereka nomadik atau nomaden itu pada musim dingin. Dan pada musim panas mereka menetap pada suatu wilayah untuk berburu. Biasanya mereka berburu anjing laut dan juga karibu. Sejenis rusa kutub gitu. Terus mereka itu orang-orangnya senang berbagi dalam hal apapun. Karena mereka menganggap teman-temannya atau rekan-rekannya itu sebagai saudara sendirilah. Mereka berbagi makanan, berbagi hunian, bahkan mereka berbagi istri. Terutama jika mereka sedang berburu, mereka akan kayak menitipkan istrinya itu ke temannya gitu. Tapi nggak sembarangan ya nitipinnya gitu. Mereka kayak ada tradisi dan upacara khususnya gitu, nggak langsung nih titip ini istri saya gitu, enggak, tapi kayak ada upacara adatnya dulu lah gitu biar resmi gitu. Terus kita akan wisata kuliner Inuit ya. Yang pertama ada namanya suasaat. Suasaat ini adalah sup tradisional dari anjing laut, biasanya bahannya itu paus rusa, terus dihidangkan bersama bawang bombay dan juga kentang. Nah, ada juga akutak. Akutak ini kayak bisa dibilang es krimnya mereka gitu. Dibikin dari buah-buahan dan dicampur lemak hewani. Biasanya pakai hewan yang tadi karibou, yaitu rusa kutub ya. Kuliner khas Inuit yang berikutnya adalah kiviak. Kiviak ini adalah daging burung mentah yang difermentasikan di dalam kulit anjing laut. Dan itu lamanya selama 3 bulan gitu. Mangga kalau yang mau nyobain kuliner dari Inuit. Nah, selanjutnya ada Inuit clothing. Ini adalah OOTD dari suku Inuit. Mereka tapi ini mah bukan baju adat ya, tapi emang kebutuhannya sehari-hari menggunakan baju yang tebal dan juga panjang gitu untuk menutupi seluruh tubuhnya. Mereka biasanya menggunakan parka yang berupa hoodie gitu, terus ada celana yang gede dan gombrang, terus pakai sepatu boots. Terus bahan pakaian mereka itu dari bahan kulit dan juga usus hewan. Biasanya hewannya yaitu tadi yang ada di sana gitu, anjing laut dan rusa. Terus walaupun kelihatannya kayak yang padat dan juga berat kan bajunya tuh, tapi sebenarnya ringan dan juga tahan terhadap air gitu. Dan juga tentunya baju ini melindungi mereka dari cuaca dingin yang ekstrim di sana. Nah, ini adalah tempat mereka tinggal. Mereka ada 2 tempat tinggal ya. Yang pertama ada tupik. Tupik ini digunakan saat musim panas. Terus ada juga iglo. Iglo ini digunakan saat musim dingin. Nah, tupik ini bahannya biasanya pakai kulit karibou itu. Dan juga anjing laut biasanya. Nah, dibangunnya itu biasanya di tanah. Karena ini adalah hunian musim panasnya mereka gitu. Jadi salju nggak menutupi seluruh tanah. Jadi mereka membangun rumah di tanah langsung gitu. Biasanya
dibutuhkan 5 sampai 10 anjing laut. Jadi mereka si cowok-cowoknya ini harus berburu 5 hingga 10 anjing laut gitu. Terus sama si cewek-ceweknya bakal dijahitin dan dibentuk berupa atap jadinya. Terus mereka menggunakan perbedaan level pada rumahnya sebagai antisipasi suhu dingin di rumahnya gitu. Jadi bentuk rumahnya tuh ada kayak lorong dulu gitu dari depan entrance, terus di entrance-nya itu turun dulu, terus naik lagi ke ruangan utamanya. Dari ruangan utamanya ini di sebelahnya ada area tidur yang lebih tinggi elevasinya dibanding ruang utamanya gitu. Nah, ini untuk iglo. Iglo ini hunian sementara suku Inuit di saat musim dingin. Nah, iglo dalam bahasa Inuktitut yang berarti rumah. Nah, si iglo ini menggunakan struktur namanya catenary arch, di mana si catenary ini adalah struktur dom yang paling stabil. Kenapa dinamakan catenary? Karena bentuknya itu berupa rantai yang menjuntai terus dibalik gitu. Terus diameter si domnya itu biasanya 3,5 sampai 4,5 meter, tergantung kebutuhan karena si iglo ini banyak banget variasinya, bisa nampung 1 orang hingga bisa menampung 20 orang jumlahnya. Terus bahannya itu pukan gajuk. Nah, apa itu pukan gajuk? Pukan gajuk itu adalah salju yang dipadatkan, bukan es ya, tapi salju udah terkompresi dengan tebal 20 cm. Nah, fun fact juga, mereka memiliki banyak kata untuk menyebut es dengan kondisi berbeda-beda. Misalnya Pignartok, yaitu salju yang cocok untuk berseluncur. Terus ada Matsaruti, yaitu salju yang basah. Terus ada Akilokok, yang berarti salju yang jatuhnya itu perlahan. Dan ada berbagai macam sebutan untuk salju pada bahasa mereka. Nah, ini adalah struktur dari iglo itu sendiri. Bentuknya itu hampir sama kayak yang tupik tadi. Jadi ada lorong dan juga ada ruang utamanya. Namun di iglo ini bentuknya setengah bola dan juga si area entrance-nya itu setengah silinder. Cara masuknya pun sama kayak yang tupik tadi, yaitu dari entrance-nya itu ke bawah dulu, lalu naik ke area utama. Lalu ada area tidur yang lebih tinggi si elevasinya. Terus biasanya juga ada bukaan cahaya dan juga ventilasi udara. Nah, ini interiornya sangat sederhana sekali. Entrance, terus ada storage. Terus biasanya mereka menyalakan api di tungku yang kecil. Terus ada area tidur. Terus di bawah area tidurnya mereka manfaatkan sebagai storage juga gitu. Terus mereka tidur itu beralaskan dari kulit-kulit hewan juga supaya mereka tetap hangat di dalam gitu. Nah, bagaimana di dalam iglo bisa tetap hangat? Jadi di dalam iglo itu pembuatannya kan dari kotak-kotak salju yang disatukan. Nah, jaringannya itu memiliki jaringan yang saling bertautan gitu. Terus terowongan juga menjaga udara dingin dari luar. Jadi si terowongan yang ke bawah dulu itu menjaga udara untuk masuk ke dalam si iglonya gitu. Terus si perbedaan levelingnya juga itu sangat berpengaruh karena dengan bentuknya seperti ini, maka udara dingin akan turun ke arah si galiannya itu dan udara hangat akan masuk ke atas dan terperangkap di area iglo tersebut gitu. Terus tadi juga orang Inuit menggunakan bulu tebal sebagai alas tidur sebagai penghangat gitu. Dan fun fact-nya juga salju itu merupakan isolator yang sangat baik. Maka dari itu si panas bisa terperangkap gitu di dalam iglonya. Terus apakah iglo mencair? Iglo itu sebenarnya terus-menerus mengalami cair beku karena perbedaan suhu di dalam dan di luar kan. Dari luar si iglonya tuh terkena paparan sinar matahari dan juga dari dalam terkena radiasi panas dari si pengguna yang tinggal di iglo tersebut gitu. Jadi salju-saljunya itu sebenarnya mencair gitu, tapi malah si lapisan es yang mencair itu bikin iglonya makin kuat dan juga makin terisolasi dari dingin gitu. Terus ada snowflakes yang berjatuhan di permukaan atap itu makin memperkuat si iglonya juga gitu. Nah, untuk di era modern ini setelah Perang Dunia Kedua, cara hidup suku Inuit berubah gitu. Mereka sudah mencari pekerjaan ke area-area kota dan sudah sedikit yang masih tinggal di rumah tradisional mereka yaitu iglo gitu. Terus ya udah jarang lah suku Eskimo yang masih menetap di area hamparan salju dan juga suhu yang ekstrim gitu. Jadi mereka udah berpindah ke kota cari pekerjaan yang layak gitu. Dan akhir kata, jeda
masih berlanjut ke chapter yang selanjutnya gitu. Dah, sekian.